Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjawab soal UAS metodologi. Judul metode saya adalah perancangan aplikasi berbasis web interaktif Hello App berbasis Android. Aplikasi Hello App berbasis web ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam hal chatting secara praktis dan dapat diakses di mana saja. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan semakin mudah untuk saling berinteraksi, tidak perlu repot berkirim surat, cukup mendownload aplikasi ini di ponselnya. Aplikasi ini juga memiliki kelebihan, yaitu mudah digunakan di mana saja dan mudah dibawa kemana-mana. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu harus diakses melalui internet. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan, termasuk rekayasa perangkat lunak. Salah satu teknologi informasi yang berkembang adalah internet. Internet adalah kumpulan komputer atau server yang terhubung satu sama lain melalui berbagai media seperti kabel, radio, satelit. Komputer-komputer ini berada di seluruh belahan dunia sehingga memungkinkan terbentuknya jaringan informasi global. Internet memungkinkan terjadinya komunikasi super cepat antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Sistem akses informasi yang paling terkenal di internet adalah World Wide Web atau Triple W, atau biasa dikenal dengan WA, yang telah berkembang sangat pesat sehingga dapat melebihi kecepatan perkembangan teknologi lainnya di dunia. Internet dan web juga berkembang pesat dalam hal jangkauan dan luasnya area penggunaan yang secara signifikan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Semua bidang kehidupan juga merasakan dampak dari perkembangan yang terjadi. Industri, agen perjalanan, rumah sakit, perbankan, pendidikan, dan pemerintah menggunakan web untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam menjalankan fungsinya. Penggunaan internet saat ini dapat dijumpai hampir di setiap lapisan masyarakat. Sebagai besar, perangkat media informasi seperti handphone atau komputer telah terkoneksi dengan jaringan internet. Oleh karena itu, aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang muncul dan berkembang dirancang untuk dijalankan dengan menggunakan media internet. Aplikasi berbasis web interaktif merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet dan saat ini ternyata semakin banyak digunakan. Banyak perusahaan yang sedang berkembang menggunakan aplikasi berbasis web dalam merencanakan sumber daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka. Aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Misalnya, aplikasi berbasis web dapat digunakan untuk menghasilkan faktur dan menyediakan cara mudah untuk menyimpan data dalam database. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengelola persediaan karena fitur ini sangat berguna. Tidak hanya itu, aplikasi berbasis web juga dapat bekerja monitoring dari segi tampilan sistem. Bahkan jumlah aplikasi berbasis web saat ini sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipesan dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Selain fungsi-fungsi tersebut, salah satu keunggulan kompetitif aplikasi berbasis web adalah ringan dan dapat diakses dengan cepat melalui browser dan koneksi internet atau internet ke server. Artinya, pengguna dapat mengakses data dan informasi apapun melalui laptop, smartphone, bahkan komputer PC di rumah. Tidak seperti aplikasi desktop, di mana pengguna harus menginstal software atau aplikasi yang hanya dibutuhkan untuk mengakses data atau informasi. Aplikasi yang digunakan adalah Java, merupakan bahasa pemrograman yang dapat membuat segala bentuk aplikasi, desktop, web, mobile, dan lain-lain, seperti yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman konvensional lainnya. Bahasa pemrograman Java berorientasi objek dan dapat dijalankan di berbagai platform sistem operasi. Pengembangan Java tidak hanya terfokus pada sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Eclipse
merupakan IDE atau Integrated Development Environment yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform atau OS. Lalu ada Android SDK, Software Development Kit, adalah alat bantu bagi programmer yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis Google Android. SDK Android mencakup seperangkat alat pengembangan yang komprehensif. Android SDK terdiri dari debugger, perpustakaan, emulator, handset, dokumentasi, contoh kode, dan tutorial. Lalu ada AppMaker, memungkinkan siapa saja membuat aplikasi konten sesuai dengan kreasi pengguna hanya dengan teknik titik dan klik. Dalam metode penelitian, ada beberapa tahapan metode penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut. Pemahaman sistem dan studi literatur. Pada tahap ini dilakukan studi literatur terkait pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Literatur yang dipelajari berkaitan dengan teori dasar. Perancangan sistem pada tahap ini adalah perancangan sistem dari perangkat lunak menggunakan studi literatur yang kita pelajari dan mempelajari teknologi yang telah diterapkan pada aplikasi yang ada, karena tahap ini merupakan tahap terpenting dalam rangkaian pembuatan aplikasi dan mempengaruhi tahap implementasi. Implementasi pada tahap ini dilakukan pada implementasi dari desain sistem yang telah dibuat. Tahap ini mewujudkan apa yang telah termuat pada tahap sebelumnya menjadi sebuah aplikasi sesuai dengan yang direncanakan. Pelaporan pada tahap ini dilakukan untuk membuat laporan dari semua dasar teori dan metode yang digunakan serta hasil yang diperoleh selama pengerjaan tugas akhir. Tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian yang diperlukan disebut analisis, dimulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan sistem yang akan kita buat. Salah satu cara untuk menganalisis kebutuhan sistem adalah dengan menggunakan use case, karena use case dapat menangkap apa yang dibutuhkan dalam suatu sistem. Lalu di sini ada skema desainnya, ada aplikasi berbasis web interaktif, OLAP, distribusi, testing, pembuatan, pengumpulan data, desain, dan konsep. Lalu di sini juga ada simbol dalam use case. Yang pertama adalah simbol aktor, menspesifikkan himpunan peran yang pengguna memainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu yang kedua ada dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Lalu yang ketiga adalah generalization, hubungan di mana objek anak descendant berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk. Lalu ada include, menspesifikkan bahwa use case sumber secara eksplisit. Lalu ada extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Lalu ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu ada sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Lalu ada use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan, sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur dari suatu aktor. Lalu yang terakhir adalah collaboration, interaksi aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemennya. Lalu di sini ada use case diagram, aktivasi diagram. Metode desain, metode perancangan yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah metodologi MDLC yang bersumber dari Luther yang dijelaskan oleh Sutopo dalam Multimedia Application in Education yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu konseptual. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi perkiraan kebutuhan yang dihasilkan dari pengamatan dalam penelitian dan analisis teknologi multimedia. Tahap ini juga untuk menentukan tujuan.
Perancangan adalah tahapan pembuatan spesifikasi yang meliputi arsitektur program gaya, tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Spesifikasi dibuat sedetail mungkin sehingga pada tahap selanjutnya, yaitu pengumpulan data dan perakitan bahan, tidak lagi diperlukan pengambilan keputusan baru. Cukup menggunakan keputusan yang telah ditentukan pada tahap ini. Tahap desain yang dilakukan dapat meliputi perancangan desain, navigasi, desain storyboard, dan kebutuhan perangkat yang digunakan. Pengumpulan data pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Materi yang digunakan meliputi audio, gambar, teks, dan video. Lalu ada making, adalah tahap membuat semua benda. Dalam pembuatan multimedia, pembelajaran ini didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, flowchart, dan struktur navigasi. Tahap testing dilakukan setelah menyelesaikan tahap assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan melihat apakah terdapat error atau tidak. Tahap ini disebut juga dengan tahap pengujian alpha test, di mana pengujian dilakukan untuk pembuat dan lingkungan pembuatnya. Lalu ada distribusi. Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini, jika media penyimpanan tidak mencukupi untuk menampung aplikasi, maka dilakukan perbandingan terhadap aplikasi tersebut. Tahap ini juga bisa disebut tahap evaluasi. Untuk mengembangkan produk jadi agar lebih baik, hasil evaluasi ini dapat dijadikan masukan untuk tahap konsep produk selanjutnya. Lalu kesimpulan dari ini, dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Aplikasi ini berbasis web interaktif, di mana pengguna harus menggunakan internet. Yang kedua, pengembangan aplikasi ini berbasis sistem operasi Android dan iOS yang sudah banyak digunakan di smartphone sehingga mudah untuk didistribusikan. Lalu ada saran yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengembangkan aplikasi berbasis web yang menarik dan efisien. Lalu yang kedua, gunakan memori yang kecil sehingga tidak memakan memori pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.